Ratusan pengunjung di alun-alun Jalan Asia Afrika Bandung berdesakan untuk scan barcode agar bisa masuk. Minimnya papan barcode membuat pengunjung berebut. Pengunjung menilai kerumunan yang ditimbulkan saat scan barcode kurang efektif dan berpotensi menimbulkan klaster baru. Kayaknya enggak ya, soalnya malah mengakibatkan kerumunan baru. Kayak gini kan ya, jadi kalau menurut saya enggak. Idealnya gimana sih Teh? Kenapa? Idealnya gimana? Apakah harus diatur lagi atau gimana? Menurut saya misalnya kalau satu keluarga 3 orang cukup satu aja kayaknya yang barcode kayak gitu. Asalkan semuanya emang udah vaksin, jadi nggak harus semua ngantri kayak gini, jadi kerumunan banget. Pemerintah Kota Bandung menerapkan aturan masuk pengunjung ke areal taman kota melalui scan barcode peduli taman. Dalam 1 jam, hanya dibatasi 100 pengunjung setiap jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 4 orang tewas dalam kecelakaan di Tanjakan Sanur, Sumedang, Jawa Barat pada pagi tadi. Kecelakaan diduga akibat supir truk tidak dapat menguasai kendaraan di jalan menurun. Enam kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tanjakan Sanur, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan ini merenggut nyawa 4 pengendara motor akibat terseret dam truk. Menurut keterangan saksi, truk yang awalnya berada di belakang melaju di jalan menikung yang menurun, sebelum akhirnya menyerempet 3 mobil dan menabrak 2 motor yang berada di depannya. Para korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit AMC Cileunyi. Hari, kurang lebih sekitar jam 07.15 menit waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara yang terlibat dam truk, 3 unit kendaraan pribadi dan 2 unit kendaraan bermotor. Pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Hanya karena tidak diindahkan saat menebus barang yang digadaikan seorang warga di Kabupaten Batanghari, Jambi tewas ditembak. Usai menembak korban, pelaku langsung melarikan diri. Seorang pria warga desa Bulu Kasap, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi tewas di rumahnya dengan luka tembak di kepala. Menurut keterangan saksi mata, usai menembak korban, pelaku langsung melarikan diri. Peristiwa berawal dari pelaku yang ingin menjual pemotong besi atau gerinda kepada korban sebesar Rp70.000. Namun korban tidak jadi membeli dan gerinda hilang karena ditaruh di depan rumah oleh pelaku. Pelaku pun akhirnya pulang. Keesokan harinya usai berburu babi, pelaku mendatangi korban dan menembaknya dengan senjata rakitan laras panjang. Barang bukti yang disita polisi adalah 1 buah proyektil peluru dan pakaian korban. Sebelumnya ada rencana menjual gerendra, mesin gerendra dengan harga Rp70.000 kepada korban. Namun korban tidak jadi membeli, sehingga gerendra itu hilang karena ditaruh di depan rumah. Menurut keterangan dari saksi-saksi tadi, ditaruh di depan rumah korban. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas dalam keadaan setengah telanjang di kamar rumahnya di Kelurahan Cipari di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Penemuan mayat tersebut diketahui usai warga mendobrak pintu rumah korban karena sudah 2 hari tidak terlihat keluar rumah. Jasad Rosmiati ditemukan warga dalam kondisi berlumuran darah di perumahan Melodi, Kampung Ciberem, Kelurahan Cipari, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu malam. Warga sekitar curiga karena sudah 2 hari korban tidak terlihat keluar rumah. Warga pun mendobrak pintu rumah korban dan mendapati wanita berusia 54 tahun ini tewas dengan kondisi setengah telanjang di kamarnya. Sehari-hari korban tinggal seorang diri karena suaminya bekerja di luar kota. Kebetulan rumahnya nggak dikunci. Barang-barang kita lihat ke sana, ternyata si ibu kondisinya udah telungkup dengan keadaan tidak pakai celana gitu.
pakai baju. Aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa keterangan dari sejumlah saksi. Sementara itu, jasad korban telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk dilakukan visum guna mengetahui penyebab kematian. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.